Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan analisa mata kuliah analisa sistem informasi dan perancangan sistem informasi, ya, ini Bapak sengaja memberikan soal UTS di lebih awal dikarenakan pengerjaan soal UTS ini bisa dikatakan agak rumit dan tidak bisa diselesaikan dalam satu hari, jadi harus memerlukan waktu beberapa hari. Ya, makanya ini disampaikan sekarang supaya Anda bisa lebih mengerjakannya lebih fokus dan bisa mengerjakan dari awal-awal sekarang ya. Batas akhir pengumpulan adalah pada saat jadwal UTS ya, jadwal UTS mata kuliah ANSI. Baik, Bapak jelaskan untuk soal kasusnya. Diketahui sebuah perusahaan laundry ya, ini adalah sebuah perusahaan laundry yang bernama Laundry Terus Maju. Nah, laundry tersebut memiliki dua pengelola ya, memiliki dua pengelola. Satu orang sebagai petugas atau admin, ya admin itu adalah yang mengoperasikan sistem, yang menginput data, yang menerima transaksi dan yang membuat laporan ya. Jadi dari kedua orang tersebut, satu orang sebagai petugas atau admin yang tugasnya menerima transaksi penyimpanan cucian. Jadi di dalam laundry itu transaksi yang pertama yaitu pelanggan nyimpan dulu cucian dan yang kedua yaitu menerima transaksi pembayaran dari pelanggan. Jadi sistemnya itu pertama pelanggan nyimpan dulu cucian, nyimpan dulu barang untuk dicuci, kemudian di kemudian hari diambil dan melakukan pembayaran ya. Itu adalah tugas dari admin. Nah, selain itu admin juga memiliki tugas yaitu untuk membuat laporan keuangan ya, untuk membuat laporan keuangan. Nah, itu adalah tugas dari petugas atau admin. Ya, kalau misalkan di dalam entitas itu dimaksud dengan entitas internal atau yang berada di dalam sistem. Nah, satu orang lagi adalah owner atau pemilik ya. Owner ini tugasnya hanya mengontrol dan menerima laporan keuangan dari laporan keuangan dari admin atau dari petugas ya. Jadi si owner ini tugasnya hanya mengontrol dan jadi adalah pemilik atau owner yang setiap bulannya menerima laporan dan dari admin atau petugas dan membuat SK petugas untuk diinput oleh admin ke dalam sistem komputer ya. Jadi si owner ini tugasnya hanya menerima laporan, mengontrol ya dan memberi SK petugas, misalkan ada petugas yang baru atau petugasnya keluar, ada petugas yang baru. Nah, si owner ini memberikan SK petugas. Nah, nanti SK tersebut diinput oleh admin atau oleh petugas diinput ke dalam sistem komputer. Nah, kita lanjut lagi. Setiap pelanggan yang datang ke laundry tersebut ya selalu memberikan data pelanggan. Jadi apabila ada pelanggan yang mau melakukan jasa laundry, selalu diminta datanya, data pelanggannya. Untuk apa? Untuk diinput ke dalam sistem komputer oleh petugas atau admin. Nah, berarti di sini bisa ketahuan entitas internalnya siapa, entitas eksternalnya siapa. Sehingga ada 3 ya. Internal 1, eksternal 2. Nah, nanti tinggal Anda buat ya. Nah, pertanyaannya tuliskan entitas internal atau entitas dalam, entitas internal atau dalam dari sistem laundry tersebut. Tadi Bapak sudah menjelaskan ya. Kalau Anda menyimak pasti tahu jawabannya. Jadi hanya menyebutkan entitasnya ya. Siapa saja entitas internal itu? Internal itu yaitu yang berada di dalam sistem
yang menginput data, yang melakukan proses transaksi, dan yang membuat laporan itu adalah entitas internal. Entitas luar atau entitas eksternal, ya, luar atau eksternal, yaitu orang yang tidak terlibat di dalam sistem. Jadi dia hanya memberikan data atau entitas tersebut hanya menerima laporan siapa saja. Kalau Anda menyimak pasti paham siapa entitas luar itu ya. Jadi yang menyerahkan data dan yang menerima laporan itu adalah entitas eksternal. Yang jelas di sini entitas eksternalnya ada dua. Ya, nanti siapa aja Anda tulis. Yang ketiga, tuliskan tabel atau file master yang dibutuhkan apa saja. Nah, di dalam proses transaksi ya, di dalam proses transaksi laundry ada file atau master yang dibutuhkan. Misalkan ya, kalau untuk proses transaksi laundry itu berarti membutuhkan file siapa aja nih yang terlibat, entitas apa saja, ya file apa saja yang terlibatnya. Nah, yang jelas hanya ada 3 tabel masternya, ya. Anda bisa lihat contoh dari materi Bapak yang kemarin di Plomap, itu lengkap semuanya, ya. Kalau Anda paham pasti bisa menjawab ini. Nah, kemudian tuliskan subsistem transaksi. Subsistem itu adalah sebuah transaksi. Jadi di sistem laundry itu ada berapa transaksi. Di sini sudah disebutkan. Di sini ada, Anda tinggal lihat, tinggal baca. Kalau Anda masih belum paham, lihat lagi materi yang pernah Bapak sampaikan mengenai Plomap. Di situ ada yang namanya subsistem atau transaksi. Contoh, kalau misalkan di perpustakaan, subsistemnya itu adalah peminjaman, pengembalian, dan kunjungan. Ya, kalau misalkan di subsistemnya persediaan barang, berarti ada penerimaan dan pengeluaran. Nah, kalau di laundry apa subsistemnya? Ya, Anda tuliskan apa saja. Yang kelima, buatlah Plomap input data master. Berarti Anda harus membuat gambar Plomap, ya. Buatlah gambar Plomap input data master. Tadi masternya ada berapa? Kalau misalkan ada 3, berarti buat 3 Plomap masternya. Kalau ada 2, berarti 2. Ini semua sudah dijelaskan di materi sebelumnya. Kalau Anda menyimak, kalau Anda paham, pasti bisa menjawab nomor 1 sampai nomor 5 ini. Kalau Anda lupa lagi, bisa dibuka lagi link di YouTube materi yang pernah Bapak sampaikan. Ya. Yang berikutnya, yang keenam, buatlah Plomap subsistem atau Plomap transaksi. Ya, buatlah gambar Plomap subsistem atau transaksi. Ya. Ini juga udah Bapak jelaskan di gambar Plomap. Kalau Anda menyimak atau memperhatikan pasti bisa. Kalau lupa lagi silakan buka lagi materi di link YouTube ya. Kemudian buatlah kontek diagram ya. Kontek diagram. Kontek diagram itu belum muncul yang namanya file atau tabel, hanya ada entitas dan hanya ada sistem proses saja, yaitu menggambarkan aliran data dari entitas ke dalam sistem dan dari sistem ke dalam entitas. Itu adalah konteks diagram. Nah, ini yang berikutnya, buatlah DFD dari level 0 sampai dengan level berapa ya? Lupa lagi. Nah, lihat dulu. Kemarin DFD. Nah, ini. Masih. Nah, ini data pulau diagram pertemuan 4 sampai DFD. Nah, ini level 0, level 1, level 1, 2 proses transaksi. Oke, sampai laporan ya.
Jadi level 1 proses 3 laporan. Jadi di sini jadi sampai dari level 0 sampai dengan level 1 proses 3 laporan. Ini semuanya ada materinya, sudah Bapak jelaskan. Tidak ada lagi alasan tidak ngerti, tidak paham karena sudah dijelaskan semuanya. Ya. Yang terakhir yaitu buatlah IRD dari sistem laundry tersebut. IRD itu yang ini, yang kemarin Bapak jelaskan IRD. Nah, Entity Relationship Diagram. IRD. Ya, IRD itu yang ini. Nah, ini adalah IRD. Ya, Anda gambarkan entitasnya apa saja. Ini ada 3 buah entitas, mahasiswa, petugas, dan biaya. Kemudian subsistemnya ada tagihan dan pembayaran. Ini adalah atribut-atributnya. Atribut-atributnya dan ini adalah kardinalitas atau hubungan relasi. Mahasiswa banyak ya, memiliki tagihan banyak biaya. Ya, banyak mahasiswa melakukan pembayaran terhadap banyak biaya. Ya, pada saat tagihan dan pembayaran ditangani oleh satu orang petugas karena petugasnya ada satu. Kalau petugasnya ada 2 berarti ditulis N. Ini hubungannya banyak ke banyak. Nah, ini adalah IRD. Bapak tidak akan menjelaskan lagi. Nah, silakan Anda buat, ya Anda jawab ini dari nomor 1 sampai dengan 9. Kalau Anda ada yang lupa lagi, belum paham, tinggal dibuka lagi link materi yang kemarin yang di YouTube atau Anda ketik aja di YouTube nama Firman Hamdani, di situ ada banyak materi-materi ANSI yang telah Bapak share ya. Nah, nanti pengirimannya siapa cepat boleh langsung dikirim pengirimannya ke Classroom ke sini ya. Paling lambat dikumpulkan pada saat jadwal UTS ya. Jadi dikumpulkan pada saat jadwal UTS paling lambatnya ya. Oke, sampai di sini dulu untuk materi pertemuan yang ke-7 atau yang terakhir. Kenapa Bapak sampaikan sekarang? Karena ini penyelesaiannya lumayan lama, tidak akan cukup dalam 1 hari. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.